ini supaya diberi keberkahan dan kemudahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Ada yang nggak jadi tapenya, tapi nanti dia belum kelihatan ya. Belum kelihatan nanti kalau dibuka semua kelihatan ya. Kalian harus mempresentasikan hasilnya dan nanti ada pengujian hasil. Nanti teman-temannya dikasih mencoba untuk nanti temannya dikasih nilai ya. Ya nanti sama ibu dinilai satu produknya. Silakan kelompok yang pertama untuk presentasi, kelompok siapa tadi? Ya, kelompok Francisco Redi. Silakan kelompok Francisco Redi untuk mempresentasikan produknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Aristoteles ingin mempresentasikan tentang cara pembuat donat. Tahap pembuatan proyek atau pernyataan esensial. Yang kedua, cara pembuatan produk akan dibacakan oleh saudari Novita. Untuk tahap persiapan, ada alat dan bahan yang harus digunakan. Untuk alat itu sendiri yaitu baskom atau wadah, sendok takaran, wajan, kompor gas, dan serokan. Untuk bahan-bahan, tepung terigu, gula halus, meses, keju, permipan, minyak goreng, palmia, susu bubuk, dan telur. Selanjutnya yaitu menyusun jadwal yang akan dibacakan oleh saudara Isep. Yang pertama persiapannya Senin tanggal 11 bulan Desember 2003 2002. Yang kedua pelaksanaannya hari Selasa 12 Desember 2023. Yang ketiga penyelesaian Selasa tanggal 12 bulan Desember 2023. Selanjutnya yaitu monitoring hasil atau tahap pembuatan ataupun mata kerja ya, cara membuat donat akan dibacakan oleh saudara Alami. A. Tahap pembuatan langkah kerja. Dalam wadah masukkan tepung, terigu, ragi, gula, dan air. Aduk searah jarum jam sehingga larut. Setelah larut, masukkan susu bubuk, tepung sedikit-sedikit, kuning telur, aduk, tepung temu, mentega, aduk, dan sisa tepung temu lebih hingga adonan tepung terigu, mentega, aduk, dan sisa tepung terigu uleni hingga adonan halus elastis, kurang lebih 15 menit sampai 30 menit. Setelah adonan kali elastis, bulatkan adonan, simpan di wadah, tutup kain plastik, simpan di tempat yang agak hangat di magic jar. Biarkan mengembang 2 kali lipat kira-kira 45 menit. Setelah mengembang 2 kali, lihat kempiskan adonan hingga gas di dalamnya hilang. Bagi adonan masing-masing 30 gram, bulatkan hingga rapi, simpan
Simpan di loyang yang telah ditaburi terigu. Lakukan hingga seluruh adonan habis. Tutup dengan kain. Biaskan mengembang ringan kira-kira 15-20 menit tergantung suhu ruang. Panaskan minyak. Lubangi adonan. Goreng dengan api sedang cenderung kecil. Usahakan balik donat sekali saja agar tidak menyerap banyak minyak. Lakukan sampai semua adonan habis. Biarkan dingin. Baik, selanjutnya itu tingkat kesukaran dalam pembuatan donat akan dibacakan oleh saudara Revita. Untuk tingkat kesukaran dalam pembuatan donat atau tingkat kesulitannya itu dalam penakaran pernipan dan juga menentukan suhu air. Karena takaran pernipan itu menentukan mengembang tidaknya adonan donat. Selanjutnya yaitu penyesuaian jadwal dan alokasi waktu pelaksanaan. Mungkin kita sesuai ya dengan rencana kita yang dibuat pada hari Selasa. Iya. Kesimpulannya, jadi dalam pembuatan donat memang cukup mudah dan bahan-bahannya juga simpel. Hanya saja harus benar dalam hal penakaran bahan-bahan dan penyesuaian suhu ruang dan suhu air. Mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, ya silakan. Apakah mikroorganisme yang terdapat pada donat itu terdapat gizi yang baik atau yang menyehatkan untuk badan manusia khususnya kita ini? Terima kasih. Oke, silakan dijawab. Baik, izin menjawab. Mungkin baik ya untuk kesehatan kita. Sangat baik untuk kesehatan kita. Iya, kemungkinan karena donat ini mengandung banyak protein gitu. Ya, asal jangan berlebihan. Ya, kukus ada untuk jawabannya. Ini ada tampilan, mungkin ada tampilan video kami cara membuat donat. Mungkin segitu ya penampilan dari kami. Mungkin cukupkan sekian dari presentasi kami. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini mau coba dulu rasanya juga dia. Baik, untuk rencana pembuatan produk. A. Tahap persiapan. Sebutkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan proyek ini. A. Alat dan bahan yang harus digunakan. Alat diantaranya yaitu wadah, kompor, pisau, panci, piring, gas, dan garpu. Dan untuk bahannya yaitu singkong, tagi, air, dan daun sapi. Untuk perencanaan pembuatan produknya, yang pertama tahap pembuatan. Alat dan bahan yang harus digunakan dalam proses pembuatan yogurt. Yang pertama ada alat pemanas, bisa itu kompor ataupun yang lainnya boleh. Dan yang selanjutnya ada inkubator, yang ketiga ada panci, stoples, lemari pendingin, termometer, gelas ukur dan juga alat pengaduk kayu. Dan untuk bahan-bahannya, yang pertama ada susu full cream, yang kedua ada susu full cream, yang ketiga Yakult, dan yang selanjutnya ada madu untuk menambah rasa, dan juga ada kirsa makanan sintetik daripada stroberi untuk menambah rasa pada produk yogurt. Kesukaran yang pertama pada pengukuran suhu di mana cukup sulit untuk menentukan konsistensi pada suhu. Yang kedua, komposisi pencampuran bakteri laktosis.
Bacillus thuringiensis dengan susu UHT tidak bereaksi sehingga terjadi kegagalan dan harus mengulanginya dari awal. Yang ketiga, waktu pelaksanaan terapi pembuatan berbarengan dengan kegesalan lainnya sehingga harus mengandungkan fosfat. Dan diubah menjadi asam laktat. Asam laktat menyebabkan terjadinya penurunan pH susu yang berarti meningkatkan keasaman, sehingga kasein menjadi tidak stabil dan terkalkulasi yang disebut dengan Gerber. Sekian presentasi dari kami. Nah, dan untuk proses pembuatan yogurtnya bisa disaksikan di depan ini. Dari video tersebut dapat kita lihat bahwasanya kita menggunakan susu UHT daripada merek Voltramil yang memiliki dua rasa. Ini bukan endorse ya, tapi hanya memperkenalkan saja. Jadi dengan menggunakan dua rasa, yang pertama original dan yang kedua rasa strawberry. Dapat kita lihat produknya, silakan untuk dipaparkan. Nah, inilah produk yang telah kami buat. Jadi untuk proses pembuatan yogurt kita harus menutupnya dengan wadah yang cukup rapat sehingga terjadi fermentasi di dalam ruang hampa dan kedap udara. Untuk penyajian hasilnya silakan dicoba. Kami telah menyediakan sampel di depan sana yang telah dibuka. Boleh. Enak nggak ini? Enak. Wow. Yogurtnya terasa banget ya. Terus asam lambungnya terasa banget. Yogurtnya. Temannya mau mencoba? Mau. Silakan ke depan bagian. Mau keliling? Boleh. Itu juga Pengaruh interaksi antar mikroorganisme dan juga apakah lingkungan mempengaruhi proses pembuatan yogurt tersebut. Terima kasih. Ya. Ya, jadi untuk tadi apa pengaruh mikroorganisme. Jadi pada fermentasi daripada yogurt ini, jadi diawali dengan hidrolisis laktosa. Mohon diperhatikan. Jadi diawali dengan hidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang mana glukosa diubah di metabolisme menjadi jalur glikolisis atau menjadi asam piruvat untuk kemudian diubah menjadi asam laktat. Asam laktat menyebabkan terjadinya penurunan pH susu yang berarti meningkatkan keasaman, sehingga kasein menjadi tidak stabil dan terkalkulasi atau menggumpal. Itulah proses yang terjadi daripada fermentasi mikroorganisme Lactobacillus vulgaricus. Dan untuk pengaruh daripada suhu daripada ruangan harus menggunakan ruangan atau di dalam ruangan yang kedap udara atau tertutup sehingga tidak terkontaminasi oleh zat-zat yang berada di luar ruangan tersebut untuk menghasilkan fermentasi yang sukses dan sempurna. Sekian dari kami. Ada lagi pertanyaan? Ya, mungkin untuk presentasi kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian hasil sudah dicoba semuanya? Sudah. Enak rasanya? Enak. Coba dari
biar bawa Airnya disebut enak tau? Enggak. maknya enaknya. Ya, ini pengujian hasil sudah dicoba semuanya? Sudah. Sudah. Enak rasanya? Enak. Coba dari sekian banyak ini produk mana yang paling enak? Donat. Pasti Tempe. Tempe. Produknya sendiri, tapi ibu nanti ada reward ya, ada penilaian untuk produk terbaik dan keren ya. Sudah ibu rekap untuk hasil produk reward terbaik nanti ya. Nah sekarang ibu akan ada penguatan materi ya. Ya. Jenis-jenis bioteknologi konvensional dan peran bioteknologi. Kelihatan semua? Kelihatan. Intinya, bioteknologi konvensional dengan modern itu ada suatu perbedaan. Yang pertama, dari mulai adanya ya. Yang pertama itu sejak awal peradaban manusia kalau untuk konvensional. Kalau untuk bioteknologi modern berkembang sejak struktur dan fungsi DNA ditemukan. Itu perbedaan. Jadi kesimpulannya ada yang mau memaparkan? Mau siapa? Yang menyimpulkan? Saya belum. Ya, sambil berdiri. Baik, untuk kesimpulan dari pertemuan hari ini, bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip ilmiah dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan makanan, bahan mentah organik maupun non-organik. Kemudian di bioteknologi juga ada bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern yang mana disampaikan barusan oleh Ibu. Kemudian ada juga beberapa plus minus dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Dan juga dari bioteknologi konvensional ini yang pada kesempatan hari ini kita pelajari, jadi kita bisa memahami dan bisa membuat beberapa produk yang mana nantinya mungkin bisa menjadi ladang bisnis untuk kita semua. Contohnya seperti produk donat, produk tape simple, produk tempe yang juga dimodifikasi, kemudian yogurt dan juga tape ketan yang nantinya bisa kita kembangkan kembali menjadi makanan yang bisa dimodifikasi seperti tadi yang Bimo bilang. Nah, mungkin untuk kesimpulan dari saya cukup seperti itu. Terima kasih. Nah, ini ada refleksi ya, paparan singkat praktek hasil yang terbaik hari ini. Nah, dan refleksinya coba kalian, pengalaman kalian ini mengenai mengerjakan proyek ini gimana? Merasakan apa gitu pengalamannya? Ya, pengalaman baru. Selamat ya untuk kelompok Charles David. Karena semuanya sudah bekerja keras dan semua produk adalah produk terbaik, jadi kita bagi-bagi. Nah, anak-anak, kemarin kan kita mengerjakan pre-test. Sekarang kita mengerjakan post-test untuk penilaian akhir. Ibu kirim ke grup WhatsApp ya. Ya. Kalian kerjakan. Nah, silakan dikerjakan. Sudah ke nomor berapa? 3. Ya, nomor 3 cepet ya. Siapkan untuk materi selanjutnya itu adalah bioteknologi modern. Yang nanti selanjutnya dihafalkan lagi materinya di rumah dan jangan lupa untuk rajin belajar. Nah, alhamdulillah untuk pelajaran hari ini ya sudah paham semuanya, sudah cukup. Sekarang LKPD-nya Ibu ambil kembali. Dikumpulkan ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Marilah kita membacakan hamdalah bersama-sama.